Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Falkausar dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik, mahasiswa tingkat 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk mengetahui bakteri patogen yang ada pada pangan hewani dan nabati. Pangan merupakan kebutuhan dan hak dasar manusia. Penyediaan pangan tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga keamanannya. Aspek keamanan pangan sangat penting karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Jaminan akan keamanan pangan di Indonesia belum sepenuhnya ada. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kasus keracunan yang disebabkan oleh makanan, serta penggunaan bahan tambahan bukan untuk makanan. Data yang diperoleh dari Badan POM, pada Januari sampai September tahun 2004, terdapat 3.734 kasus keracunan pangan, yang terbesar sebanyak 30% disebabkan oleh masakan rumah tangga, catering, dan rumah makan, menempati urutan kedua dengan presentase yang tidak kalah besar yaitu 28,8%. Sisanya keracunan pangan ini bersumber dari makanan jalanan sebesar 11% dan dari industri sebesar 16,4% menurut BPOM tahun 2004. Keracunan ini sebagian besar disebabkan oleh adanya cemaran mikrobiologis pada makanan, terutama bakteri patogen pada makanan. Selebihnya disebabkan oleh keberadaan zat kimia dan racun alami, dan sebagian lagi belum terdeteksi penyebabnya menurut BPOM tahun 2004. Kualitas dan keamanan bahan pangan sangat penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Namun, banyak jenis mikroorganisme patogen yang dapat mengkontaminasi bahan pangan dan mengakibatkan berbagai macam penyakit, menurut Naraveni dan Jamil tahun 2005. Penyakit akibat makanan umumnya disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang dapat mengkontaminasi bahan makanan tertentu. Ancaman kontaminasi tersebut mengakibatkan masalah kesehatan serius baik di negara maju maupun berkembang, menurut Zhao et al. Tahun 2016, Karus et al. Tahun 2017. Akibat dari kontaminasi mikroorganisme ini berakibat cukup besar, meliputi kerugian secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan suatu hal mutlak yang perlu dijaga, bukan hanya menjadi tanggung jawab individu semata, melainkan juga tanggung jawab bagi masyarakat maupun pemerintah. Pemenuhan kebutuhan kesehatan bisa didapat dari makanan. Makanan merupakan substansi yang dibutuhkan oleh tubuh dan memegang peranan yang penting untuk kesehatan manusia. Mengingat setiap saat dapat terjadi penyakit yang diakibatkan oleh makanan, menurut Wahid Iqbal Mubarak dan Nurul Cayatin tahun 2009. Keberadaan mikroba pada makanan umumnya didukung oleh kandungan nutrisi pada makanan tersebut yang merupakan kondisi menguntungkan untuk pertumbuhan mikroba, menurut Lelyveld et al. Tahun 2000. Beberapa mikroba patogen umumnya bersifat motil dan mampu berpenetrasi pada celah peralatan dan tinggal kemudian berkembang biak dalam peralatan dan membentuk biofilm, menurut Lelyveld et al. Tahun 2002 dan ICMSF tahun 1996. Cemaran mikrobiologis pada makanan berasal dari beberapa sumber. Cemaran ini dapat berasal dari bahan mentah, pekerja, peralatan, dan ruang produksi serta sumber air. Cemaran ini dapat pula terjadi pada produk akhir melalui kontaminasi silang dari bahan mentah kepada produk akhir atau terjadi saat distribusi ke konsumen. Dalam setiap unit pengolahan makanan, termasuk jasa rumah makan, perlu diketahui secara pasti sumber utama yang menyebabkan pencemaran pada makanan untuk mengurangi resiko terjadinya keracunan makanan. Cemaran pangan dapat terjadi pada setiap tahap dalam rantai pengolahan pangan dari farm to table, menurut Worsfold dan Griffith tahun 2003. Kemudian saya akan membahas metodologi penelitian tentang bakteri patogen yang ada pada pangan hewani dan nabati, di mana pangan hewaninya adalah ayam bakar atau ayam goreng dan pangan hewaninya adalah ketimun. Di sini saya mengutip dari penelitian pada bulan Mei sampai Oktober tahun 2006, di mana penelitian ini dilakukan pada 5 rumah makan yang terletak di lingkar kampus IPB Darmaga Bogor dan menjual ayam bakar atau goreng, ketimun, serta sambal. Analisis ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Metode penelitiannya adalah yang pertama, penggalian informasi melalui kuesioner dan wawancara. Yang kedua, analisis mikrobiologis pada sampel makanan. Sampel makanan yang dianalisis adalah ayam bakar dan goreng, sambal, dan ketimun. Analisis makanan tersebut meliputi yang pertama, total plate count, yang kedua, Escherichia coli,
Deteksi Escherichia coli ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji penduga, uji penguat, dan identifikasi. Kemudian Salmonella SP. Deteksi Salmonella SP ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan pengkayaan, uji penguat, dan identifikasi. Selanjutnya metode yang ketiga adalah uji sanitasi air. Uji sanitasi air ini dilakukan pada air mentah yang digunakan untuk pengolahan pada air minum. Uji sanitasi air ini meliputi total plate count dan Escherichia coli. Yang keempat ada uji sanitasi pekerja, di mana dilakukan pada tangan. Pengujian sanitasi tangan ini untuk mengetahui adanya bakteri Staphylococcus aureus dengan menggunakan media Vogel-Johnson agar. Yang kelima ada uji sanitasi ruangan, dilakukan dengan membuat agar steril PCA dan membiarkannya dalam keadaan terbuka di dalam ruangan produksi dan ruangan hidang selama 10 menit. Dan yang terakhir adalah uji sanitasi peralatan. Pengujian sanitasi peralatan dilakukan dengan menggunakan metode swab terhadap alat-alat pengolahan yang bersentuhan dengan makanan. Sampel ayam, ketimun, dan sambal yang dianalisis memperlihatkan jumlah mikroba yang beragam. Jumlah mikroba yang tinggi terlihat pada sampel yang tidak mengalami pengolahan dengan panas atau ketimun. Sampel segar yang tanpa mengalami pemasakan umumnya memang mengandung jumlah mikroba yang relatif tinggi yang berasal dari bahan mentahnya. Pada sampel ayam bakar dan goreng, ditemukan total mikroba yang rendah. Pada sambal, total mikroba bervariasi di beberapa rumah makan, karena sambal ini umumnya disajikan setelah dibuat 1-12 jam sebelumnya. Atau bahkan sambal yang belum habis pada hari sebelumnya dimasak kembali, kemungkinan dengan suhu pemasakan yang tidak terlalu tinggi. Semua rumah makan umumnya hanya melakukan pencucian dengan air mentah terhadap ketimun. Hal ini menjadi peluang untuk tercemar oleh bakteri Escherichia coli dan Enterobacter aerogenes, terutama jika sumber air pencuci tercemar. Identifikasi terhadap keberadaan bakteri Enterobacter aerogenes dan Escherichia coli melalui uji MPN dan uji penguat dengan media EMBA menunjukkan hasil seperti pada tabel. Semua sampel ayam bebas dari kedua bakteri tersebut, sedangkan pada sampel ketimun dan sambal pada beberapa rumah makan ditemukan Enterobacter aerogenes dan Escherichia coli hanya ditemukan pada sampel ketimun di salah satu rumah makan saja, yang menunjuknya buruknya sanitasi rumah makan tersebut. Escherichia coli ini dapat menjadi sumber keracunan makanan dengan gejala keracunan yang berbeda tergantung dari galur Escherichia coli tersebut. Identifikasi keberadaan Salmonella SP dengan uji penguat pada media XLDA dan BSA menunjukkan hasil negatif pada semua sampel. Semua rumah makan telah memisahkan peralatan untuk penanganan bahan mentah dan peralatan untuk makanan siap saji, sehingga kontaminasi Salmonella SP ini dapat dihindari. Selanjutnya pada sanitasi air yang digunakan untuk mengolah makanan pada kelima rumah makan tersebut mengandung total mikroba yang relatif tinggi. Air ini menjadi sumber Escherichia coli yang ditemukan pada ketimun. Lalu cemaran dari pekerja dan peralatan. Dari kelima rumah makan tersebut, terlihat bahwa beberapa pekerja menjadi sumber pencemar Enterobacter aerogenes dan Staphylococcus SP, tetapi tidak menjadi penyebab pencemaran Escherichia coli dan Salmonella. Lalu sanitasi ruangan. Ruangan yang diamati adalah ruangan tempat pemasakan dan tempat menyajikan makanan. Tingginya mikroflora dalam udara di rumah makan ini disebabkan oleh kondisi rumah makan yang terbuka dan berada di pinggir jalan, sehingga akumulasi mikroba dan kotoran dari luar mudah terjadi. Jadi kesimpulan pada penelitian ini adalah semua sampel ayam bakar dan ayam goreng bebas dari Enterobacter aerogenes dan Escherichia coli. Sedangkan pada sampel ketimun dan sambal pada beberapa rumah makan ditemukan Enterobacter aerogenes yang menjadi indikasi bahwa sampel tersebut telah ditumbuhi bakteri pembusuk makanan. Sumber pencemar Enterobacter aerogenes berasal dari tangan pekerja, talunan, atau air mentah. Dan Escherichia coli atau bakteri penyebab gangguan pada saluran pencernaan hanya ditemukan pada sampel ketimun. Mengapa ditemukan? Karena sanitasi airnya buruk, sehingga kita dapat mencegahnya dengan memperhatikan sanitasi air yang baik atau tidak menggunakan air yang mentah untuk membilas makanan, melainkan menggunakan air yang matang. Lalu pada pengujian terhadap Salmonella SP menunjukkan hasil yang negatif pada semua sampel. Mengapa negatif? Karena semua rumah makan telah mengetahui dan memisahkan peralatan untuk penanganan bahan mentah dan makanan siap saji, sehingga kontaminasi Salmonella SP ini dapat dihindari. Dan pada sanitasi ruangan, sebaiknya kita lebih memperhatikan kondisi ruangan seperti menutup makanan supaya tidak terkontaminasi oleh debu-debu yang berada di luar maupun di dalam ruangan. Sekian penjelasan tentang penelitian bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan hewani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.